Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Jumat tanggal 10 Maret 2017. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Markus. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish di support level 5380, sementara resistance level berada pada 5417. Pagi ini indeks saham regional dibuka mayoritas menguat ya, kecuali di Korea Selatan, karena investor menantikan rilis data non-farm payroll Amerika Serikat malam nanti. Data non-farm payroll diperkirakan akan bertambah sebesar 190.000 lapangan kerja baru di bulan Februari. Ini inline dengan rata-rata 6 bulan terakhir. Setelah pada bulan Januari itu penambahannya cukup signifikan, yaitu sebesar 227.000 lapangan kerja baru. Selain di pasar saham juga dampak dari ekspektasi data non-farm payroll ini juga terlihat di pasar komoditas, di mana harga emas itu berada sedikit di bawah 1.200 per on, sementara harga minyak terutama yang WTI itu berada di bawah 50 barrel. Sementara untuk Brent masih berada di level sekitar 52 hingga 53 dolar per barrel. Kemarin Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunganya dan juga mengatakan akan terus mempertahankan kebijakan stimulus moneternya hingga akhir tahun ini. Yang menarik adalah Bank Sentral Eropa menghilangkan kata-kata akan melakukan semua cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan inflasi dalam pernyataan resminya. Ini memberi indikasi bahwa suku bunga tidak akan turun lagi atau bahkan mungkin akan segera meningkat, mengingat tren dari pertumbuhan dan juga tren inflasi di Eropa sudah mulai merangkak naik. Sementara indeks saham di Korea hari ini tertekan karena publik atau masyarakat di negara itu menantikan keputusan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan nasib Presiden Park yang dimakzulkan oleh parlemen tahun lalu. Bapak Ibu sekalian, untuk berita emiten hari ini, Wika mencatatkan kontrak baru sebesar 13,32 triliun sampai Maret 2017 ini. Target kontrak baru ini sudah 30,8% dari target kontrak baru tahun ini, yakni sebesar 43,2 triliun. Wika juga mencari pendanaan untuk bisnisnya melalui sindikasi pinjaman perbankan dan juga pinjaman obligasi, dan dana yang dibutuhkan ini ditargetkan sebesar 43,2 triliun. Telkom tahun ini lebih berhati-hati menargetkan pertumbuhan pendapatannya, yaitu sebesar 10% saja.
target pertumbuhan pendapatan ini lebih rendah dari realisasi pertumbuhan pendapatan tahun lalu yang sebesar 13,5%. Tahun ini Telkom mengalokasi CAPEX sebesar 23,26 triliun sampai 29,08 triliun untuk menunjang pertumbuhan pendapatannya. Siloam International Hospitals mencatatkan pertumbuhan yang signifikan tahun 2016 ini, tahun 2019 lalu. Pendapatannya meningkat 20% year on year menjadi 5,16 triliun rupiah. Dan laba bersih Silo meningkat tajam juga sampai 59% dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 94,09 miliar. ANJT, Austindo Nusantara Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit ini, membalikkan kinerjanya dari tahun lalu yang sebelumnya rugi menjadi untung. Pendapatan ANJT mencatatkan USD 134,4 juta, yakni meningkat 6,7% dibanding tahun sebelumnya. Net profit. Labanya di tahun 2016 sebesar 9,6 juta USD. Nah, ini terbalik dari kerugian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,4 juta USD. Berikut berita emiten hari ini. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami mengabarkan bahwa Bapak dan Ibu dapat melakukan tanya jawab lalu memasukkan pertanyaan di kotak yang tersedia. Sebelum kita mulai untuk sesi tanya jawab, sebelum kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi pembahasan IHSG secara teknikal. Di sini IHSG tampak sekali cukup berat untuk bertahan di atas level 5.400 dan kemarin sempat terkoreksi kembali. Untuk hari ini sendiri kami perkirakan masih ada peluang untuk bergerak bullish, namun cuma moderate saja. Jadi secara tren sebenarnya dalam pekan ini cenderung sideways dengan rentang 5.390 hingga ke 5.415. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan secara jangka menengah ini, selama IHSG belum mampu bertahan di atas 5.400, kita perlu sedikit waspada akan ada koreksi di IHSG hingga ke level 5.380 yang mana merupakan moving average 20 harinya. Jadi tetap perhatikan apakah IHSG bisa bertahan di atas level 54 atau tidak. Karena kalau kita lihat sebelumnya memang, kalau kita lihat dari tahun kemarin di bulan Agustus 2016 ini IHSG tampak tertahan di level resisten 5470 dan tidak mampu menembus itu sampai bahkan 4 kali, kemudian diikuti oleh koreksi yang cukup dalam. Jadi kita lihat kalau 54 ini kembali tidak kuat dan ditarik turun sampai ke level 5360-an dalam bulan-bulan ke depan, kita patut mewaspadai akan adanya pembayaran dari IHSG ini. Namun dalam jangka pendek arahnya masih tren positif. Kita lihat sejak bulan Januari lalu ini dalam tren positif untuk menuju ke level 5470. Namun tadi syaratnya adalah level 5400 mampu bertahan. Demikian untuk IHSG. Kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Maulidah Ida untuk saham ASA. Untuk ASA kemarin juga ada tarikan kencang dari level 230-an sampai sempat ke level 280 namun tutup di level 267. Nah, kalau kita dari ASA kenaikannya bisa berlangsung sepanjang 2 hari Bu, namun hari ini jika ada tarikan kembali lebih baik coba sell on sell saja di saham ASA karena memang pola-pola seperti ini cenderung spekulatif dan tidak bertahan lama kenaikannya. Jadi lebih baik main cepat saja untuk lebih mengamankan keuntungan. Lalu untuk Pak Robertus Emmanuel untuk saham Elsa dan Antam dalam jangka waktu menengah serta saham BBTN. Baik, untuk saham Elsa kita lihat secara teknikal masih downtrend Pak dan kemarin tampaknya juga sudah menembus support 405. Jadi ini justru kurang begitu bagus untuk Elsa karena setelah support 405 mampu bertahan sepanjang 4 bulan terakhir, ini kemarin dijebol ke bawah dan kita akan menantikan support berikutnya ada di kisaran 379 atau 380 sampai ke level 350. Jadi kalau belum ada barang tetap wait and see saja Pak, tidak untuk masuk dalam waktu dekat ini di saham Elsa. Lalu Antam. Untuk Antam juga belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini masih dalam very strong bearish. Ini channel kami gambarkan. Belum ada pembalikan arah. Di sini supportnya kita lihat ada di angka Rp700. Jadi ketika di level 700 mungkin akan ada technical rebound. Namun technical rebound terjadi dapat dimanfaatkan untuk trading jangka pendek saja. Jadi tidak untuk di hold dulu di saham aneka tambang Pak. Berikutnya saham BBTN. Untuk Bank Tabungan Negara kemarin memantul di level 2020. Kalau di sini kita lihat indikator stokastik open MACD ada sedikit peluang penguatan. Jadi seandainya hari ini dibuka sedikit melemah atau ada koreksi sedikit sampai ke level 2070 bisa coba spek buy sebagian dulu dan nambah lagi porsi jika seandainya IHSG melampaui level open kemarin atau di level 2090 dan menuju level 2100 karena artinya arahnya bisa kembali uptrend kembali. Namun perhatikan resisten di kisaran 2140 dan juga 2180 apakah itu mampu di break atau tidak. Kalau dia mampu di break dengan mudah maka kita akan menantikan level 2275 kembali sebagai resistennya. Namun jika sudah mulai tertahan di resisten yang saya sebut tadi maka sebaiknya persiapkan untuk take profit karena ada peluang untuk kembali terkoreksi di saham BTN. Demikian Pak Robert. Lalu Ibu Melisa untuk saham ASA, ACES KBLI kalau mau masuk sudah bisa belum untuk Bapak? Baik, untuk ASA ini tadi spekulatif saja Bu. ASA jika hari ini masih ada naik dengan volume tebal bisa diikuti, namun untuk hari ini saja. Jadi hari ini bisa segera realisasikan profit kan. Jika Ibu cenderung agak berani berisiko tinggi bisa. Namun jika Ibu lebih konservatif kami tidak sarankan untuk masuk di saham ini karena kemarin naiknya sudah cukup tinggi. Karena kenaikan untuk saham ASA paling berlangsung sampai 2 hari saja biasanya. Lalu ACES, kemarin juga ACES naiknya cukup signifikan. Ini ACES bisa sudah ada tanda-tanda menjelang pembalikan arah Ibu. Ini walaupun masih dalam koridor downtrend yang kami gambarkan, namun kalau kita lihat dari pergerakan saham 2 bulan terakhir ini sudah cenderung sideways dan low yang terbentuk pada tanggal 7 Maret kemarin tidak membentuk new low. Artian ini ada peluang pembalikan arah menjadi uptrend kembali di saham ACES. Nah, hari ini dia jika breakout level 790-nya ini bisa diikuti, namun alangkah lebih amannya jika ada koreksi dulu sampai ke level 770-an untuk bisa akumulasi kembali dan bisa di hold saham ACES ini untuk membiarkan profitnya berjalan. Berikutnya saham KBLI.
Untuk KBLI ini kenaikannya sudah terlalu drastis, walaupun sisi fundamental juga sebenarnya masih valuasi cukup menarik di level segitu. Namun kalau lihat kita degree kenaikan secara teknikal ini sudah terlalu berisiko, mungkin bisa wait and see sampai ada koreksi atau ada fase konsolidasi baru kita masuk. Cuman di levelnya berapa masih belum kelihatan, lebih baik tunggu sampai ada fase konsolidasi baru kemudian kembali ikutan. Kalau sebenarnya kalau kita dari indikator MACD maupun stokastik ya, ini masih ada peluang untuk naik, namun tampaknya akan cukup terbatas. Di sini sudah dekat level 500 yang mana merupakan angka psikologis, biasanya menjadi resisten yang cukup kuat bagi saham yang sedang naik kencang seperti ini. Demikian, Ibu Melisa. Dari Bapak Chandra Chang, untuk saham Antam sudah bisa masuk belum? Belum Pak, tadi Antam kita lihat trennya masih very strong bearish, dan kemarin ada technical rebound, tampaknya masih belum terlalu kuat. Kalau kita ingin buy and hold di saham Antam, tunggu sampai dia breakout dari upper downtrend channel kami dan konfirmasi adanya, paling tidak adanya konsolidasi atau sideways, di mana dalam rentang waktu tertentu dia pergerakannya tidak lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini Antam secara teknikal masih dalam posisi very strong bearish, dan kami tidak sarankan untuk hold di saham Antam. Kalau Bapak kemarin sempat beli di bawah di level 720-an, mungkin sebaiknya bisa coba take profit di kisaran 740 hingga 750 Pak, karena area resistennya ada di daerah tersebut. Demikian Pak Chandra. Berikutnya Pak Andrew Setiono, untuk saham Excel sebagai entry atau tidak. Nah, ini saham Excel ini cukup menarik secara teknikal. Seperti yang kami kabarkan sebelumnya, di level 29-an ini berpeluang membentuk pola cup and handle, dan sekarang dalam proses pembentukan handle-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin kenaikan cukup drastis dari level 2.800 sampai hampir ke level 3.000. Ini masih bisa diikuti kalau dilihat dari stokastik maupun MACD-nya, dengan target terdekat di level 3.250 yang mana merupakan ujung dari cup sebelah kanan. Dan jika level 3.250 tercapai, maka next target ada di kisaran 3.360 yang mana merupakan ada gap cukup besar di rentang 3.200 hingga ke 3.370 di sini saya gambarkan. Nah, kemarin ini belum ditutup gapnya, jadi peluang berikutnya kalau ada penguatan ini menutup gap di sini, jadi masih bisa diikuti, dan ini adalah hari pertama kenaikan di Excel. Jika ada pelemahan sedikit sampai ke level 29, itu adalah peluang yang cukup baik untuk kembali entry di saham Excel. Ya, Pak Chandra, untuk rekomendasi saham hari ini bisa tadi lihat ada Excel, lalu juga ada Telkom. Telkom kemarin kembali naik, namun kenaikannya mungkin akan sampai ke level 4.000. Ini cukup zigzag naiknya, tidak smooth tiap hari naik, akan diiringi koreksi dulu. Jadi ini lebih sifatnya untuk medium term, tapi ditopang oleh fundamental yang ada, seharusnya tidak perlu khawatir di saham Telkom. Lalu ada saham Jasa Marga. Ini kalau kita lihat kemarin sempat terkoreksi, tapi namun tidak sampai ke level terendah di tanggal 7-nya. Jadi ini masih on track adanya peluang untuk technical rebound. Kalau kita di sini indikator stokastik sudah ada di area oversold dan sedikit golden cross di bawah. Namun perlu konfirmasi hari ini apakah dia break atas 4.600 atau justru kembali ke bawah, di bawah level sebelumnya di level 4.500. Jika di bawah level 45 maka menjadi jelek kembali saham Jasa Marga. Namun jika hari ini tutup di atas level 46, maka ini peluang untuk rebound kembali menuju level terdekat di level 4750-nya. Demikian Pak Chandra. Pak Roy Barus, untuk SSMS, Telkom, dan Adikarya. Untuk SSMS ini bisa diikuti Pak, karena kemarin reboundnya cukup tinggi dan volume juga tampaknya lumayan mendukung.
Untuk resisten terdekat ada di kisaran di 1500 lalu 1550. Kalau sampai ke 1550 kenaikan sudah mulai tertahan, mungkin bisa coba take profit dulu Pak. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, seharusnya rally ini dapat berlangsung cukup lama karena memang stokastik sudah ada di area oversold. Jadi paling tidak sampai ke level 1550 untuk target terdekatnya. Telkom juga barusan kita bahas untuk resisten mungkin sampai ke level 4000 Pak. Mungkin 4000 bisa coba take profit dulu karena ada dua yang saling bertolak belakang, itu MACD dan stokastik. Stokastik menunjukkan sudah cukup tertahan kenaikannya, namun MACD justru baru mulai. Ketika tren menguat, kita akan lebih menggunakan dari MACD karena ini menunjukkan kekuatan tren. Di sini seperti sebelumnya kita lihat di bulan Januari, di mana stokastik menunjukkan sudah mulai melemah trennya, namun MACD masih menguat, maka harganya sendiri masih mengikuti MACD. Jadi artian untuk ketika tren penguatan atau pelemahan, kita lebih mengikuti untuk sinyal dari MACD. Untuk Adikarya, masih dalam corner uptrend Pak, namun tampaknya akan ada sedikit koreksi sampai ke level 2200 hingga ke 2250, mungkin dapat digunakan sebagai entry level di level tersebut Pak. Jadi ketika dia breakout dari upper trend channel yang kami gambarkan di sini sekitar 24, mungkin bisa dapat digunakan untuk take profit. Beralih ke Bapak Andrew Stiono untuk saham KALBE dan WSBP. Untuk KALBE ini kemarin menyentuh dari lower triangle kami. Ini perlu diperhatikan, jika dia hari ini breakdown ke bawah dari support ini, maka sebaiknya dilepas dulu. Kita menantikan support berikutnya di kisaran 1420. Namun jika dia mampu memantul ke atas, dapat digunakan untuk jangka pendek sifatnya, dan kemudian take profit di kisaran 1500 hingga ke 1520 saja Pak. WSBP, untuk WSBP meskipun sedikit ada di bawah support 540, namun sinyal dari stokastik maupun MACD menunjukkan peluang adanya technical rebound di saham ini. Jadi mungkin bisa buy on weakness dengan buy area di kisaran 530 hingga 535, 540 Pak. Jadi atau jika ingin lebih konfirmasi, lebih ingin aman, tunggu konfirmasi penguatan di atas 540 sampai ke 545 baru boleh ikut, dan manfaatkan level 560 hingga 565 sebagai exit point untuk saham WSBP. Karena kalau kita lihat dari MA-nya, moving average ya, ini sudah mulai pada dead cross arah ke bawah. Jadi dalam jangka menengah mungkin akan ke bawah arahnya. Tapi dalam jangka pendek ada peluang untuk technical rebound sampai ke level 560 hingga 565. Untuk Ibu Melisa, saham PPRO. Untuk PPRO, tampaknya ada sedikit tren melemah Ibu. Di sini kita coba kita gambarkan garisnya. Ini ada, meskipun derajat kemiringan tidak terlalu curam, namun memang ada tren melemah, dan sekarang harganya sedang ada di tengah-tengah. Kami sarankan coba bisa buy on weakness saja di kisaran support bawah yang kami gambarkan di kisaran 270 hingga 275, dan kemudian take profit di kisaran resisten 315 hingga ke 330 Ibu. Jadi ini sementara dalam tren begini lebih baik untuk ditradekan dalam jangka pendek saja Bu. Berikutnya Ibu Suryani untuk Pakuwon, LPKR dan MLPL. Untuk Pakuwon masih dalam sideways channel Ibu, dan kemarin mendekati level 600, mungkin hari ini bisa coba sell on strength terlebih dahulu di kisaran 600 hingga 605 mungkin, dan kembali tunggu sampai di level 550 untuk kembali buy on weakness atau entry point di level 550. Jadi selama masih dalam border 550 hingga 600, sebaiknya ditradingkan saja di saham Pakuwon ini.
LPKR. LPKR juga masih dalam trend sideways dengan support 710 hingga 780 dan bisa coba buy on weakness di kisaran 715 Ibu untuk saham LPKR ini. Kemudian take profit di kisaran 760 hingga 780. MLPL juga dalam fase sideways dan sekarang sudah ada di area supportnya Ibu, jadi mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 330 hingga ke 340 dan kemudian take profit di kisaran 360 hingga ke 370. Demikian Ibu Suryani. Lalu Bapak Fian, untuk saham Bumi pergerakan hari ini seperti apa? Bumi masih belum ada kabar signifikan dan sudah mulai melandai di sini. Kalau kita secara technical, pure technical, ini ada peluang untuk coba spec buy di kisaran 290 hingga ke 303 karena pergerakannya sudah mulai menyempit, jadi sudah ada fase konsolidasi. Selama dia tidak jebol di bawah 290, masih ada peluang untuk menguat. Ditambah lagi untuk MACD sudah mulai melandai dan histogram menunjukkan tren penurunan sudah mulai melemah, jadi jika ingin spekulatif bisa coba di level 290 hingga 305 tadi Pak, level untuk Bumi. Dan jika ada kenaikan signifikan bisa kembali diikuti, namun kita lihat apakah dia mampu menembus resisten 385 atau tidak. Kalau tidak mampu maka sebaiknya jual lagi karena konfirmasi itu sudah ada di area downtrend untuk saham Bumi ke depannya. Lalu Bapak Bima, saham Doit dan Mika. Untuk Doit masih dalam fase uptrend Pak, meskipun untuk kekuatan kenaikannya tampaknya sudah mulai melemah. Di sini kita lihat stokastik sudah mulai mengarah ke bawah dan juga MACD sudah netral dan hampir death cross di sini, dan juga histogramnya sendiri sudah mulai juga di angka netral, angka 0. Ada peluang untuk koreksi, dan kalau ada koreksi terjadi maka most likely dia akan menembus batas support bawah dari uptrend channel kami, dan ini menjadi kurang begitu bagus untuk jangka menengah karena bisa menghentikan rally-nya yang terjadi sejak akhir bulan Januari lalu. Jadi masih wait and see di saham Doit ini Pak, kalau belum ada barang. Kalau Bapak ada barang bisa coba sell on terlebih dahulu sambil menantikan arah pergerakan selanjutnya di saham Doit. Untuk Mika, Mika ini ada pemberian arah Pak. Di sini kita lihat cukup menarik sepanjang 2 pekan terakhir. Ada level 2670 untuk diuji dalam waktu dekat ini, dan peluangnya cukup besar untuk dia breakout level 2670. Namun pasca 2670 mungkin akan ada technical correction sampai ke level 26. Nggak apa-apa, itu bisa digunakan untuk re-entry di saham Mika, dan kita menantikan apakah pola curving ini akan membentuk pola cup and handle atau tidak. Karena kalau membentuk pola cup and handle mungkin akan ada koreksi dulu di level 2670, kemudian koreksi cukup signifikan, mungkin akan sampai ke level 2525 hingga ke level 2600, dan tunggu di situ untuk kembali entry di saham Mika. Demikian Pak Bima. Lalu Ibu Vivi untuk saham Sril. Ya, Sril ini sangat menarik karena kenaikannya tinggi juga diikuti dengan koreksi yang tajam pula. Nah, di sini ada support MA20 di kisaran 342. Perlu diperhatikan level ini apakah kuat bertahan atau tidak. Kalau dia mampu bertahan maka bisa coba diikuti untuk potensi Sril untuk kembali melanjutkan rally. Namun jika dia jebol maka sebaiknya tunggu di level Rp300 yang mana merupakan MA50-nya untuk kembali entry di saham Sril. Itu untuk trading jangka pendek. Jika ingin sedikit lebih panjang tradingnya, bisa tunggu sampai dia ada konsolidasi dulu, seperti kejadian di tanggal 14 Februari hingga ke tanggal 24 Februari, di mana dia cenderung mendatar, artian sudah selesai reda tekanan jualnya untuk kembali entry. Jadi lebih baik tunggu sampai tekanan jual mereda dulu baru kita bisa entry kembali. Perkiraan kami mungkin masih akan menembus level 342 untuk menuju level Rp300 hingga ke 290 untuk area supportnya di saham Sril. Demikian Ibu Vivi.
Bapak Gunawan, untuk saham Aces, Inco, dan Roti, Aces tadi sudah kita bahas, akan sedikit dibahas menjelang pembukaan sesi pertama. Untuk Aces, ada peluang dia untuk breakout dari downtrend channelnya hari ini. Kita lihat karena dalam 2 bulan terakhir ini ada sedikit pembalikan arah di mana dia low tanggal 6-7 Maret lalu tidak membentuk new low tanggal 24 Januari. Jadi ini adalah berita bagus dan harapannya dia bisa breakout level resisten dari downtrend channelnya dan beralih menjadi uptrend kembali di saham Aces ini, Pak. Jadi ini jika Bapak ada barang kemarin sempat ambil di bawah bisa di hold saja, namun jika Bapak belum ada barang mungkin bisa manfaatkan koreksi technical untuk re-entry di kisaran 770, Pak, di saham Aces. Lalu saham Inco. Untuk saham Inco, ini kita lihat technical ada support di kisaran 260 270, Pak. Ini support cukup penting karena jika dia jebol maka kita akan menantikan Inco ini bisa berpeluang kembali ke level Rp2.000. Namun jika dia memantul ke atas maka peluang pantulannya untuk menutup gap yang terjadi di 2.400 hingga ke 2.450, lalu juga ada gap tipis di 2.490 hingga ke level 2.500. Jadi ini ada dua gap yang berpeluang ditutup. Jika ada pantulan maka take profit area untuk exitnya ada di area tersebut tadi sampai ke level 2.500. Namun jika dia break ke bawah kita akan menantikan support berikutnya di kisaran Rp2.000, Pak. Jadi ini sedikit krusial bagi saham Inco. Lalu Roti. Untuk Roti bisa coba buy on weakness, Pak, di support 1460. Di sini kita lihat ada area support cukup kuat di 1460 dan sebaiknya bisa coba masuk sebagian dulu sambil test the market. Jika dia ada pantulan naik ke atas bisa menambah porsi, namun dia juga jika jebol bawah sebaiknya lepas dulu dan menantikan di level 1385. Ini tampaknya opening ada sedikit penguatan, kembali merah lagi, jadi masih wait and see, bisa coba tunggu di level 1460 untuk entry point di saham Roti. Demikian Pak Gunawan. Beralih ke Pak Leonard Nugroho, saham Telkom dan HMSP. Telkom tadi sudah kita bahas, kita lihat pasca open seperti apa. Ya, tampaknya opennya high, Pak, jadi peluang untuk ke 4.000 terbuka lebar di saham Telkom, harapannya bisa bergerak beyond 4.000 untuk gap di rentang 4.050 hingga 4.100. Jadi ini harapannya sampai menutup gap di level ini. Kalau kita lihat juga indikator stokastik baru mulai mengarah ke atas, jadi masih terbuka lebar untuk peluang penguatan berikutnya. Kalau kita lihat dari Bollinger Band-nya, ya, ini untuk Bollinger Band tampaknya sedang membuka ke atas. Jadi rally-nya kami perkirakan masih akan cukup panjang, jadi masih bisa di hold di saham Telkom. Bahkan setelah menembus 4.000 tampaknya masih ada peluang untuk menguat lagi di saham ini, Pak. Jadi masih bisa hold jika sudah ada barang. Lalu HMSP. Untuk HMSP ini sudah ada di area resisten 4.000, jadi tunggu sampai ke level 38 untuk kembali akumulasi, Pak. Jadi mungkin bisa coba bersabar terlebih dahulu di saham HMSP karena rentang support dan resistennya cukup kuat sejak tahun kemarin. Ini masih berada di area 38 hingga ke Rp4.000. Kembali ke Ibu Maulidah Ida, saham BNGA. Untuk BNGA, nah ini ada pembalikan arah, Ibu, mungkin bisa diikuti untuk pembalikan arahnya, namun sampai ke resisten ke 10.060 dalam jangka dekat. Kalau ada koreksi itu lebih aman karena lebih bisa dapat di harga kisaran di bawah 1.000, itu bisa coba diikuti, Bu, jika ada buy on weakness. Namun jika hari ini masih kuat, coba ikut, namun coba kita lihat apakah dia mampu sampai ke level 1070 atau tidak. Ini adalah level resistennya. Mengingat Bollinger Band-nya kemarin mengarah ke bawah, bisa coba digunakan sebagai exit point terlebih dahulu di saham BNGA dan menantikan
koreksi berikutnya untuk kembali entry. Prediksi kami adalah untuk koreksi berikutnya tidak akan menyentuh level 950 lagi, jadi tidak membentuk new low. Artinya kalau tidak membentuk new low, ada peluang bagi saham Bengia untuk melanjutkan tren penguatannya, Bu. Demikian Ibu Maulidah. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:06 dan tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini dapat menjadi hari yang membawa berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan terima kasih.